kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pelaku pencabulan anak di Desa Tambak Boyo, Ogan Komering, Ulu Timur. Ironisnya, pelaku telah melakukan aksi bejat sebanyak 7 kali. Gadis berusia 12 tahun menjadi korban pengeroyokan oleh 2 orang pengamen. Diduga pelaku sedang mabuk lem. Warga desa Kota Baru Pali kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Warga terpaksa menggunakan air kotor. Pelaku pencabulan anak di bawah umur diringkus polisi Satreskrim Polres Ogan Komering, Ulu Timur. Ironisnya, pelaku telah melakukan aksi bejat sebanyak 7 kali. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Pria berusia 43 tahun ini hanya bisa terdiam saat aparat kepolisian meringkus di Desa Tambak Boyo, Ogan Komering, Ulu Timur. Pria berinisial MJ diringkus polisi atas perbuatannya telah mencabuli anak di bawah umur di wilayah Desa Tulus Ayu, Belitang, Madang Raya, Ogan Komering, Ulu Timur. Kasus pencabulan ini berawal saat pelaku menawarkan diri ingin mengantar korban pulang ke rumah menggunakan sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, korban justru dibawa pelaku ke hotel dan dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya. Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan pelaku sebanyak 7 kali hingga membuat korban trauma. Dia kemudian bertemu dengan si korban di daerah Desa Tambak Boyo, Kecamatan Boyo Madang Timur. Kemudian lalu kita adakan penggerbekan dan dia pada saat kita lakukan penggerbekan tidak melakukan perlawanan, kemudian kita amankan dan kita bawa ke Polres Ogan Timur. Kalau menurut keterangan daripada tersangka itu sendiri dan daripada korban, itu kurang lebihnya itu sebanyak 7 kali sudah dilakukan. Peristiwa ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering, Ulu Timur. Seorang gadis berusia 12 tahun dikeroyok oleh 2 orang pengamen di kawasan Benteng Kuto Besar, Kota Palembang. Akibatnya korban menderita luka memar pada bagian tangan dan dadanya. Orang tua korban tak terima lalu melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tak terima, sang gadis masih berumur 12 tahun menjadi korban pengeroyokan. Pria bernama Meji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Tidak tahu apa penyebab sang putri dikeroyok oleh kedua pengamen berinisial AJ dan EP. Korban kala itu sedang duduk di depan swalayan, lalu didatangi kedua pelaku dan menginjak tangan dan dada korban. Diduga kedua pelaku tengah mabuk lem. Akibatnya pelaku mengalami luka lebam dan memar pada bagian tangan dan dadanya. Ini katanya dikepuk, diinjaknya. Itu tahu tak kita pasal apa? Tidak tahu, Pak. Tuh, kalau terangan gara-gara apa tuh dia? Kati masalah kan, langsung ngebuk aja gitu. Bukannya dia nak minta duit apa cak mana dah kata tak rinjuk. Tidak dah. Tidak. Jadi apa bel? Mabuk iPhone. Oh, mereka bawa iPhone. Jadi di bagian mana dikebuk Tangan diinjak, bagian dada sini. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit PPA Polrestabes Palembang. Orang tua korban berharap kasus ini segera diproses dan menangkap kedua pelaku yang tega menganiaya dan mengeroyoki anak gadisnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 12 bus bekas Transmusi Palembang terbakar di Pul Terminal Alang-Alang Lebar Palembang. Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk orang yang pertama kali melihat kejadian tersebut. Untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana, polisi masih menunggu uji laboratorium forensik. Garis polisi terpasang membatasi 12 bekas Transmusi Palembang yang terbakar di Pul Terminal Alang-Alang Lebar Palembang.
Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak yang pertama kali melihat kejadian tersebut. Selain itu, polisi juga telah melokalisir tempat yang diperkirakan awal sumber air. Polisi belum dapat memastikan ada tidaknya unsur kelalaian atas terbakarnya ke-12 bus Transmusi Palembang. Polisi saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium forensik. Dalami prosesnya apakah ada kesengajaan atau peristiwa pidana tidaknya, sehingga untuk menjelaskan daripada peristiwa yang terjadi. Kami menunggu hasil dari lab forensik yang ada, sumber api sudah kita lokalisir, sudah kita polisland, dan kita juga sudah memeriksa beberapa keterangan pihak-pihak yang mengetahui pertama peristiwa kebakarnya mobil bekas bis Transmusi sebanyak 12 unit. Terbakarnya 12 bus bekas Transmusi Palembang ini terjadi pada Minggu siang lalu. Banyaknya bus yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 4 unit mobil damkar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan merembet ke permukiman warga di Desa Pulau Semambu, Kabupaten Ogan Ilir. Api membakar belasan hektar lahan diikuti sebuah rumah warga yang terbuat dari kayu. Tinggal tadi tidak bisa terselamatkan ini. Sudah habis. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api terus meluas. Kebakaran lahan ini pun hingga ke permukiman warga. Tak terhindarkan, api juga menghanguskan satu rumah warga yang terbuat dari kayu. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah telah dievakuasi petugas ke tempat yang aman, sehingga tidak ada korban. Kepulan asap disertai kobaran api membakar lahan di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, pada Rabu pagi. Petugas TNI Polri, BPBD Ogan Ilir, Manggala Agni, dan relawan berjibaku melakukan pemadaman. Namun tebalnya asap membuat pandangan petugas sempat terhalang saat melakukan penyemprotan. Milik masyarakat dan ada juga sebagian besar lahan yang belum digarap atau lahan kosong. Sebagian rumah warga berbentuk seperti pondok, jadi alhamdulillah sebagian besar aman, hanya satu yang tidak bisa diselamatkan karena pondok tersebut tidak berpenghuni. Untuk keselamatan warga di sekitar gimana? Untuk warga sekitar sudah kami fungsikan, kebetulan kami gabungan TNI Polri, termasuk juga BKO Polda, sudah kami fungsikan ke tempat yang aman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar di kawasan ini mencapai belasan hektar. Sementara petugas masih terus melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di kawasan Keramasan Palembang pada Senin lalu. Api membakar lahan seluas 2 hektar. Petugas dapat memadamkan api selama 3 jam. Kobaran api membakar lahan seluas 2 hektar di kawasan Karamasan, Kertapati, Palembang pada Senin lalu. Banyaknya ilalang kering serta kencangnya hembusan angin membuat kebakaran dengan cepat meluas. Petugas damkar Kota Palembang berjibaku memadamkan api agar kebakaran tidak menjalar mendekati pemukiman warga. Diduga kebakaran akibat ulah oknum yang membuka lahan dengan cara dibakar. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas berjuang selama 3 jam. Yang terbakar itu lahan perkiraan sekitar 2 hektar kurang lebih. Berapa unit yang diturunkan? Yang diturunkan 1 unit tanker, 1 unit mobil full. Kejadian dari jam berapa, Kak? Kejadian diperkirakan dari pukul 18 sampai pukul 21. Kemarau panjang membuat kawasan Karamasan yang semula rawa berubah menjadi lahan gambut. Warga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena kabut asap yang ditimbulkan akan berdampak luas terhadap lingkungan sekitar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.